Sampai sekarang belum bisa ngalahkan dia. Tapi Dia- ada event yang waktu itu memang abang pemenangnya paling tinggi deh di Iya. Akademi Dai Cilik. Ya karena itu kan kita nggak sekelompok. Kalau kita sekelompok belum tahu. Oke, halo guys, kembali lagi di Alan Podcast episode ke-21. Nah, kali ini aku kedatangan bintang tamu yang jauh dari Kampar. Ini dia, ada Intania Maya Islami. Halo Maya. Hai bang. Oke, nah aku udah kenal lama sama Maya ini. Dia ini lawan berat aku dulu kalau setiap setiap lomba, ada lomba pidato, lomba ceramah di sekitaran Kampar. Nah, Maya ini ada lawan berat aku. Di mana ada lomba, di situ ada dia. Dan di mana ada lomba, dia pasti pemenangnya. Masya Allah. Gimana Maya kesehariannya hari ini? Hari ini ya seperti biasa karena sekarang udah ngampus ya bang. Jadi sehari-hari ya kuliah. Diselingi juga karena ikut organisasi di kampus. Oke. Maya kuliah di mana? Di UIN Suskaryo. Di UIN. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. PGMI. Iya, Oke. PGMI. Baru masuk di tahun ini. Lampung Rang. Enggak, masuknya angkatan 2021. Sekarang menduduki semester 4 nih. Semester 4. Oke. Kalau di kuliah itu ikut jurusan apa? Masuk apa? Masuk organisasi apa? Hima, kalau di UIN sih namanya HMPS. HMPS. Oke. Di situ sebagai apa? Kalau tahun ini sebagai ketua bidang dari PSDM, Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Nah, Maya, nih aku mau cerita flashback ke masa-masa kecilnya Maya. Kenapa seorang Maya itu bisa masuk ke dunia apa namanya itu kalau kompetisi dai itu? Ya, kenapa untuk ikut-ikut lomba kayak pidato, kenapa bisa kayak gitu? Kenapa bisa tertarik masuk ke dunia itu gitu? Ya, awalnya sih masa anak-anak itu memang Maya kan punya kakak nih. Iya. Jadi kakak Maya ini orangnya memang bisa ahli di bidang itu. Enggak ahli sih, cuman memang pandai ya. Jadi Maya tuh pengen apa yang bisa kakak itu Maya juga pengen bisa kayak gitu bang. Nah jadi jenjang awal Maya bisa berpidato itu awal mulanya pendidikan awalnya ya dari kakak. Dari kakak. Oke. Itu dari sejak kelas berapa tuh ikut-ikut kayak gitu? Dari kalau pidato dari SD sih, kalau nggak salah kelas 2 SD. Kelas 2 SD. Nah, dulu aku ingat setiap event lomba itu selalu ada Maya tuh. Target aku dulu kalau setiap lomba itu ada dia, aku harus bisa ngalahkan dia. Tapi bisa. Cuman itu nggak kesampaian. Kesampaian ya. Jadi setiap lomba itu kalau udah ada Maya ya udah pasti dia juaranya. Udah pasti dia juaranya. Waktu itu terakhir waktu itu di kantor camat kalau nggak salah. Itu Maya juga dia juara satunya. Sampai sekarang belum bisa ngalahkan dia. Tapi ada event yang waktu itu memang abang pemenangnya paling tinggi deh di Akademi Dai Cilik. Ya karena itu kan kita nggak sekelompok. Kalau kita sekelompok belum tahu. Karena kita nggak satu grup, nggak pernah satu waktu tampilnya. Nggak pernah barengan di waktu yang berbeda. Kalau barengan bisa aja tersingkir juga. Tapi luar biasa loh, aku baca CV Maya itu udah sampai ke nasional, udah internasional juga. Belum. Masih tapi nasional. Mudah-mudahan lah ya sampai. Semoga ya. Nah, itu masuk ke dunia MTQ-nya itu sejak kapan? Kalau MTQ pertama kali ikut MTQ itu kelas 4 entah 5 SD kalau 5 SD. Itu di apa namanya? Di bidang yang sama atau di beda-beda? Beda-beda. Pertama kali ikut itu cabang tartil. Cabang tartil. Iya. Oke, habis itu?
Cabang tartil itu kalau nggak salah 2 tahun. Karena memang tidak pernah jadi juara satu, nggak bisa naik tingkat level ke provinsi. Umur pun habis di tartil. Jadi pelatih minta karena Maya hobi pidato, pindah ke Syarhil aja katanya. Oh itu kalau di MTQ itu kayak gitu ya, yang naik ke tingkat selanjutnya cuma juara satunya. Iya, seperti itu. Karena aku nggak pernah ikut di bidang MTQ, nggak pernah masuk. Jadi yang nggak tahu, dunia itu nggak tahu. Aku cuman ikutnya kalau lomba-lomba swasta, lomba-lomba yang diadakan itu cuman ikut itu. Nah itu pun cuma belajar. Merendah sekali ya. Nggak sehebat Intania Maya Islami juga. Tawaduk sekali beliau. Sejauh kegiatan yang Maya ikutin, perlombaan, MTQ, itu hal yang paling nggak bisa dilupakan itu yang di mana? Di MTQ sih. Kenapa? Karena di MTQ ini kita bertemu dengan pelatih yang luar biasa. Okay. Kita difasilitasi pelatih yang memang misalnya nih Bang, kalau seandainya kita ikut MTQ kabupaten, tingkat kabupaten kota. Nah, kita akan difasilitasi pelatih yang di atas itu, pelatih provinsi misalnya kayak gitu. Nah, kalau kita ikut MTQ tingkat provinsi, maka pelatihnya tingkat nasional. Jadi mereka luar biasa pokoknya kayak gitu. Berarti di setiap tingkatannya nanti pelatihnya beda-beda. Iya, otomatis lebih tinggi dari itu pelatihnya. Ini nih yang paling keren ya anak MTQ. karena ya dia memang dilatih. Kalau kita kan yang nggak MTQ, yang cuma lomba-lomba ini kan cuma belajar sendiri aja. Versi mandiri. Iya, versi mandiri aja. Paling jauh MTQ-nya di mana? Paling jauh Kayaknya di Dumai deh. di Dumai. Itu tingkat nasional. Bukan, tingkat provinsi. Tingkat provinsi. Tapi aku aku baca di CV-nya Maya ada yang nasional. Iya, nasional itu waktu itu di Universitas Negeri Malang, cuman kegiatannya online. Oh MTQ itu ada online juga? Itu bukan MTQ itu Bang. Bukan. Yang MTQ itu diadakan oleh UNM, Universitas Negeri Malang, cuman pesertanya itu bukan mahasiswa, siswa. Oke. Jadi waktu itu Maya masih kelas 3 Aliyah. 3 Aliyah. Oke, berarti itu online. Kalau untuk offline-nya yang di Dumai itu paling Iya, jauh. paling jauh. Di bidang yang sama Syarhil Quran. Iya, tapi kalau yang Universitas Malang tadi dia tidak per tim lombanya, tapi individu. Kalau Maya biasanya pensyarah, jadi Maya tampilnya sendiri, khusus pensyarah aja kayak gitu. Tapi kan udah Maya kan kalau di bidang itu udah nggak diragukan lagi, udah bisa semuanya, udah multi talent dia di situ. Tapi buktinya belum sampai ke nasional nih. Ya itu kan bertahap lah. Tapi kan setidaknya apa yang diinginkan di tingkat bawahnya udah tercapai semuanya. Dan di Dumai itu dapat juara. Di Dumai itu harapan 1 waktu itu. Waktunya lewat, nilainya kurang. Oke. Oh, kalau lewat waktunya nilainya kurang. Gitu ya. Sekarang masih ngikutin MTQ di usia sekarang tidak, karena di cabang Syarhil umurnya udah lewat. Dan dia bingung mau masuk. Kalau untuk Syarhil itu 19 tahun kurang 1 hari. 19 tahun kurang 1 hari. Iya. Berarti 18 tahun 11 bulan 29 hari. Itu ya. Oke, sekarang selain kuliah, selain kampus, kegiatan organisasi ngapain aja Maya? Sekarang lagi coba-coba MC nih Bang. MC. Ya. MC di acara akad nikah misalnya. Udah ngambil MC di mana-mana aja? Job MC gimana aja? Umumnya masih di sekitar Kampar sih. Di Kampar. Oke, di Pekanbaru udah pernah coba? Belum. Waktu itu diundang, kalau ke Pekanbaru acaranya cuma jadi sari tilawah. Oh iya. Aku pernah di event Gaza mau ngundang Maya jadi MC di Kampar. Itu udah dihubungin sama Aziza. Iya kan? Iya. Cuman karena memang waktunya belum cocok. Jadi belum sempat. Ya next event lah, mudah-mudahan Gaza bisa collab sama Maya. boleh. Biasanya kalau sekali MC itu dapat berapa Maya? Aduh, perlu disebutin ya? Perlu
disebutin ya? Estimasinya aja. Berapa ya? Nyampe 1. Satu apa nih? 1 G. No, Maya kan masih pemula. Tapi setengah itu pernah. Setengah itu, Iya. iya. Ya luar biasa sih kalau emang kalau punya basic nge-MC, ya insya Allah lah dipakai terus lah sama orang. MC itu termasuk kalau menurut saya pekerjaan yang cuman ngomong-ngomong nggak jelas di atas panggung, tapi kita dibayar. Tapi walaupun nggak jelas kita butuh mikir juga. Iya, tentu iya. Oke, ketika masuk ke dunia perkuliahan, Maya itu ada kerasa beda nggak pas waktu bedanya sekolah sama di kampus? Oh, terasa banget sih Bang. Bedanya di mana tuh? Bedanya kalau di kampus ini kita nggak bisa nilai orang itu potensi akademiknya aja. Iya betul. Karena ada orang yang akademiknya biasa aja, tapi ketika dia bersosialisasi sama mahasiswa lain atau sama dosen itu bagus sekali. Iya betul. Iya, itu sih bedanya. Terus Maya, biasanya kalau orang yang kayak Maya ini, dia emang nggak suka ikut organisasi lagi di kampus, mah dia fokusnya ke kuliah aja. Contohnya nih, anggota saya 1. Dia emang nggak tertarik sama organisasi. Tapi kenapa Maya bisa tertarik sama organisasi? Apa motivasinya untuk masuk ke organisasi? Maya pengen cari pengalaman baru aja. Pengalaman baru. Iya, pengen bisa kenal banyak orang, pengen dapat relasi. Iya, nah, betul, seperti betul. itu. Iya, karena banyak ilmu di organisasi nggak didapatkan di bangku perkuliahan. Iya, betul. Oke, sejauh ini Maya di organisasi itu udah ngapain aja? Apa yang udah Maya berikan kontribusi untuk organisasinya? Jadi panitia di setiap acara pastinya. Oke. Kemudian kalau di PGMI ini kan setiap acara itu ya otomatis kalau seandainya nih kita jadi panitia, nah pengisi acara itu otomatis kerjanya panitia nyari kan. Betul. Ketika tidak ada orang yang bisa kita cari, panitianya harus bisa untuk mengisi acara itu sendiri. Iya, betul. Nah, ya, luar biasa, wanita hebat yang punya bakat yang luar biasa. Tapi Maya selain waktu kecil itu selain pandai public speaking, Maya di bidang apa aja lagi yang bisanya? Ngaji bisa? ya awal mula pendidikan itu sebenarnya Maya itu ngaji. Ngaji. Iya. Jadi kenapa bisa jadi pensyarah? Nah, ya karena awal tadi Maya bilang Maya pengen bisa seperti apa kakak Maya bisa. Oke. Nah, jadi pertama itu kakak Maya ngaji. Jadi Maya bertanya sama orang tua, kok kakak ngaji Maya enggak? Iya, karena umur kami sebenarnya jauh sih Bang jaraknya. Jadi Maya belum bisa ngapa-ngapain yang nggak bakal diantar ngaji gitu kan. Cuman karena Maya pengen ikut, ya dimasukkan ngaji. Nah, ternyata setelah belajar ngaji itu belajar tilawah lah, yang ternyata membutuhkan suara yang luar biasa. Ternyata Maya nggak berhasil untuk mengasah suara di bidang itu. Tapi kan punya basicnya di situ. Ada sedikit. Iya, sedikit. Ya, setidaknya bisa lah untuk diri sendiri, untuk acara-acara yang biasa. Oke. Maya, selama ikut MTQ itu, Maya kan sering ikut MTQ nih, ikut kompetisi yang lainnya. Hal yang paling berkesan menurut Maya itu apa? Yang nggak bisa dilupakan deh. Yang paling berkesan itu pernah nih Bang. Ketika MTQ itu kabupaten, kan Maya sering mewakili Kabupaten Kampar nih. Jadi ketika mau naik ke level provinsi, ada TC. Antara juara 1 dan juara 2 itu diseleksi lagi. Nah, di situ pernah pelatihnya ngomong gini. Kan waktu itu alhamdulillah Maya juara 1 nih dengan tim. Kemudian pelatihnya ngomong, kalian diseleksi di sini bisa jadi nanti yang naik itu bukan kalian. Kemudian tapi ada kemungkinan juga
salah satu saja yang diambil dari kalian, kayak diceng gitulah bang. Iya. Jadi seleksinya itu bukan per tim, perorangan. Tapi perorangan. Nah, jadi ketika di situ itu memang kayak ngerasa ditantang. Iya. Kita harus bisa mengeluarkan versi terbaik masing-masing lah pokoknya. Cuman tidak lepas kekompakan harus tetap ada seperti itu. Tapi waktu itu ditanya lagi ke kami nih. Nah, kira-kira kalian siap nggak untuk kayak gini? Cuman memang karena kami ngerasa kami udah klop banget untuk satu tim, kami bilang kalau seandainya salah satu ada yang keluar mundur semuanya. Oke. Akhirnya alhamdulillah kami yang dimajukan untuk naik ke tingkat provinsi. Dan sampai di provinsi bisa menyumbangkan itu. Di tahun itu MTQ provinsi di Kota Pekanbaru, alhamdulillah bisa masuk final juara 2. Oke, luar biasa nih. Seperti yang saya bilang tadi, di mana ada lomba ada Maya dan dia pasti juara. Karena dari lahir itu dia memang udah di jidatnya itu udah tertulis juara. Tidak seperti itu. Oke Maya, terakhir nih. Nih terakhir aku minta closing statement dari Maya untuk teman-teman yang ada di rumah. Ini untuk semua teman-teman. Maya pernah nih, ini nggak bakal pernah lupa. Pernah dulu guru Maya bilang, you can if you think you can. Jika kamu berpikir kamu bisa, maka kamu pasti bisa. Jadi teman-teman jangan pernah merasa aku nggak bisa nih di bidang ini, aku nggak mau nih mencoba ini, takut gagal. Jangan pernah kayak gitu. Kita itu harus merencanakan sesuatu. Kalau seandainya kita kita gagal dalam merencanakan, berarti kita sedang merencanakan kegagalan. Itu sih dari Maya. Oke, luar biasa. Nah, luar biasa closing statement dari Maya. Jadi nggak ada yang nggak bisa sama kita. Apapun pasti bisa kalau kitanya mau. Nah, saya tambah sedikit. Teman-teman itu kalau kita mau sukses itu nggak datang dari apa yang diberikan orang kepada kita, tapi dari apa yang kita usahakan. Betul. Oke teman-teman di rumah, terima kasih sudah mengikuti Alon-Alon Podcast. Nah, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang di Alon-Alon Podcast. Nah, untuk sekedar info, Gaza Management bakalan ngadain Festival Musik Melayu Season 2 di MTC Pekanbaru. Nah, kalau teman-teman punya band atau punya bakat dalam bidang nyanyi, silakan daftar di event kita. Nah, linknya sudah kita masukkan di deskripsi video ini.